Ya, di Pengadilan Negeri Tangerang, pengunjung bahkan anggota tim hukum, ya suruh kemari Pak, bawa minuman pun dipersoalkan, diperiksa-periksa. Saya tidak terima, saya anggota saya digituin. Jangan mau tunjukkan kekuasaan Pak, udah capek kita urusan sama polisi itu. Bukan hanya di tingkat sini, di Mabes pun kita udah capek. Udah tahu kami kelakuan polisi, tapi kami ingin menghargai. Halo guys, apa kabar? Di kesempatan hari ini berjumpa lagi di video saya, channel Bang Bill Official. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembahasan yang bagus ya, karena ada dua tema besar yang ingin aku bahas. Pertama adalah soal kenapa kapal Iriana Dewi itu dan juga JKW Mahakam kok dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Parahnya lagi, banyak kalangan yang kemudian mencocok-cocokkan seolah-olah itu miliknya Pak Jokowi, miliknya Ibu Iriana. Bahkan Ibu Iriana dan Pak Jokowi disebut rakus guys. Wow, luar biasa sekali. Dan ini memang gara-gara viralnya peristiwa tambang yang ada di Raja Ampat. Dan banyak yang mencocok logikan bahwa pertambangan di Raja Ampat itu muatan-muatannya menggunakan kapal transportasi JKW dan juga Dewi Iriana. Jahat sekali sih framingnya, dicocok logikan seolah-olah bahwa itu memang benar-benar miliknya Pak Jokowi. Dan kebetulan Pak Jokowi sering bolak-balik ke Raja Ampat untuk kunjungan kerja sekaligus membuat vlog. Wah udah rame, dibikinlah seolah-olah betul-betul itu miliknya Pak Jokowi dan itu adalah bagian dari proyeknya Pak Jokowi. Tambangnya, perusahaannya semua terafiliasi dengan Pak Jokowi dan transportasinya itu adalah Dewi Iriana, berarti miliknya Ibu Iriana Jokowi. Jelas guys, ini fitnah, ini hoax ya. Dan untuk membuktikan itu aku akan share ke kalian ada video dari keterangan Bahlil, sekaligus juga ada pemberitaan tentang pemilik JKW Mahakam dan juga Dewi Iriana itu kenapa kemudian menamakan kapalnya sebagai nama tersebut ya. Dan bahkan diklarifikasi sebenarnya video-video yang beredar tentang kapal-kapal JKW dan juga Dewi Iriana itu adalah kapal dan juga peristiwa yang bukan dalam konteks di Raja Ampat, karena memang JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu kebanyakan digunakan untuk di Kalimantan, Pulau Kalimantan, baik Kalimantan Timur dan juga di sekitarnya. Nah guys, memang ironis ya, orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu sudah keterlaluan banget gitu. Bahkan semuanya dicocok-cocokkan benar-benar bahwa ini adalah miliknya Pak Jokowi. Nah video lainnya yang menarik adalah Ahmad Khozinuddin itu marah-marah di pengadilan guys, gara-gara nggak boleh bawa minuman ke dalam sidang, di dalam persidangan. Aku nggak mau panjang-panjang lebar, kita ke Ahmad Khozinuddin dulu yuk, kita dengerin dia ngomel-ngomel apa ini. Jawab itu bukan karena pimpinan, kebenaran. Ada nggak nih kita? Bawa minum aja nggak boleh. Bener nggak ini ada aturannya? Kita koordinasi dengan pihak pengadilan tadi, informasinya untuk air minum tidak boleh ditakutkan untuk melempar saat sidang. Lah mana ada Pak, itu namanya berpraduga. Nggak prejudice itu. Jangan melempar-lempar pengadilan. Karena mereka yang sedang berjuang Pak. Tahu kan aguan? Merampas tanah-tanah orang yang ada di Tangerang sini. Jangan menjadi anti aguan ikut-ikutan seperti orang-orang pejabat yang selama ini sudah dimusuhi sama rakyat. Jangan mau tunjukkan kekuasaan Pak, udah capek kita urusan sama polisi itu. Bukan hanya di tingkat sini, di Mabes pun kita udah capek. Udah tahu kami kelakuan polisi, tapi kami ingin menghargai polisi. Sedemikian juga polisi menghargai kami penegak hukum advokat. Harus mengikuti aturan undang-undang. Kalau ke dalam bawa senjata tajam itu dikuat nggak boleh. Kalau di dalam misalnya teriak-teriak itu nggak boleh. Kalau pengunjung datang membawa minuman, nggak ada dasar hukum yang kemudian diperiksa-periksa. Itu privasi orang Pak. Itu melanggar. Nah, enggak, tadi yang melakukan itu bukan Bapak Pak. Enggak. Dari anggota polisi. Kita akan koordinasi sama Pak. Apa termasuk itu Pak? Minuman juga? Koordinasi. Ya, karena sidang lagi minum. Sepi Pak. Nanti kalau udah mulai. Lah minuman juga nggak boleh. Dengarkan ya rakyat nih. Baru saya ada Pak Suwandi ya. Saya ingat ya. Di Pengadilan Negeri Tangerang, pengunjung bahkan anggota tim hukum. Ya suruh kemari Pak. Bawa minuman pun dipersoalkan, diperiksa-periksa. Saya tidak terima, saya anggota saya gitu. Aku nggak mau lanjut. Guys, ini lebay betul ini pengacaranya. Memang di ruangan sidang itu nggak perlulah pakai undang-undang untuk larangan membawa minum.
Cuma kan kita itu rasional aja. Sudah betul yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi setelah berkoordinasi dengan pihak pengadilan, bahwa yang namanya di ruang sidang itu tidak diperkenankan membawa botol minuman, ya, minuman, makanan. Kenapa? Karena itu ada berpotensi. Biasanya berpotensinya kalau seandainya sidang riuh, sidang bermasalah, sidang rame, ricuh, ya, itu biasanya menggunakan alat-alat yang ada di depan, termasuk botol-botol minuman itu dilempar ke depan, kan gitu. Oh, itu nggak ada aturan dan itu nggak perlu aturan dan nggak perlu yang berkaitan dengan undang-undang, apalagi hal-hal yang substansial, ya. Kenapa? Karena itu bentuk dari pencegahan. Ini Ahmad Khozinuddin kok lawyer nggak berpikir cemerlang sih? Ya kan, hormati saja, itu tata tertib, bukan tidak perlu harus pakai undang-undang. Ini lawyer kok modelnya kayak gini. Kita tanya ChatGPT yuk. Kita tanya yuk sama ChatGPT, boleh nggak kemudian membawa apa istilahnya ya, membawa minuman ke dalam, ya, kita cek ya, atau tanya ke Google ya, bolehkah membawa air minum ke pengadilan? Ya. Secara umum pengunjung pengadilan diperbolehkan membawa air minum ke dalam gedung pengadilan. Namun di dalam ruang sidang umumnya dilarang makan dan minum, termasuk air minum, kan gitu. Biasalah, itu kan tata tertib aja. Aduh, kenapa sih kok pakai mau ngomel-ngomel? Iya, itu biasa. Yang gini-ginian kan. Kenapa? Ini cuma soal hal-hal yang sepele sih, cuma untuk mencegah jangan sampai terjadi potensi-potensi marah, kelahi, bentrok, kemudian ada yang melempar, kan gitu. Jadi coba nggak usah marah-marah lah ini Bang Ahmad Khozinuddin. Masa sampai pada wilayah itu pun Anda marah-marah? Lebay betul. Anda ini tidak punya sifat tawaddu gitu, tidak punya, baru bawa ayat di mana-mana gitu. bawa hadis. Jangan. Artinya begini, rakyat juga udah capek dan muak ngelihat Anda itu di media sosial itu tampil terus, kan gitu. Jangan, karena biar bagaimanapun hormati juga Pak Polisi. Pak Polisi itu kasihan hanya mengikuti nomenklatur yang sudah ditentukan oleh pihak di pengadilan, ya. Untuk ke dalam ruangan sidang nggak usah bawa air minum. Simple. Cuma jadi ribet dan jadi ribut mentang-mentang mau memperlihatkan eksistensinya kepada pendukungnya, kepada orang yang memuji-muji dia, seolah-olah dia alim, seolah-olah dia pintar, maka nadanya dia kasih tinggi. Ngapain? Bicara aja baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, minta maaf, ini pengunjung kasihan biar bagaimana sakit, dia butuh minum. Kalau seandainya di ruang sidang, saya yang garansi, saya yang jamin kalau seandainya terjadi huru-hara di persidangan dan yang lempar pakai botol, saya siap di penjara atau saya siap dijamin lah, kan gitu. Gitu aja, bicara baik-baik. Buat apa sampai nggak ada undang-undang melarang membawa air minum ke dalam ruangan sidang? Ya buat apa pakai undang-undang, yang namanya tata tertib kok. Gimana coba? Itu tata tertib di hampir setiap pengadilan ada. Aku itu dulu pernah menjadi saksi ahli waktu di pemilu, ya, pemilu. Kebetulan aku harus menjadi saksi untuk itu kisru antara caleg dan juga KPU, ya. Aku sebagai saksi ahli diminta pendapat. Sampai ke dalam tidak diperbolehkan bawa botol minuman, bahkan kertas-kertas itu juga dokumen-dokumennya harus dipastikan berkesesuaian untuk tas-tas, ya, bukan kertas. Tas-tas yang mau dibawa itu harus berkesesuaian dengan kebutuhan saksi gitu, saksi ahli. Jadi kalau misalnya ada buku, ada apa, semua itu bisa dibawa. Tapi kalau yang namanya tas, yang namanya air minum, makanan, itu ditanggalkan, kan seperti itu. Tolong dipahami baik-baik lah. Ini pemarahan sekali nih Ahmad Khozinuddin, orang muak juga akhirnya sama dia gitu. Oke guys, ya, itu cuma intermezzo saja untuk melihat bagaimana si Ahmad ini yang pemarahan, ya guys.
Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman ada satu video yang menurutku menarik untuk kita diskusikan. Nah, jadi Bahlil kemudian menegaskan bahwa nggak ada hubungannya itu Pak Jokowi dengan Iriana yang berkaitan dengan pertambangan yang ada di Papua, guys ya. Kita langsung dengarkan aja nih pernyataannya, guys ya. Keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Itu jauh. Yang 40 yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya masih di zaman Orde Baru. Ya, jadi guys jelas ya bahwa nggak ada hubungannya itu pertambangan di Raja Ampat dengan Jokowi dan Iriana. Iya bang, tapi persoalannya ada kapal dan juga nama kapal itu adalah JKW Mahakam serta Iriana Dewi Iriana. Berarti itu kan terafiliasi dengan Pak Jokowi. Nah ini sih orang kalau modalnya cocok logi dan memframing. Sebenarnya mereka tahu bukan miliknya Pak Jokowi. Refli Harun itu tahu bukan miliknya Pak Jokowi. Orang-orang udah pada tahu. Tapi begini loh, yang anti sama Pak Jokowi kalau sudah mau bikin YouTube, mereka kan harus cari bahan. Salah satu bahannya adalah kemudian mencocok logikan mana miliknya Pak Jokowi atau bukan. Tapi yang jelas ada kebetulan identitasnya. Oh ini eranya Pak Jokowi. Hal-hal yang buruk kemudian di eranya Pak Jokowi. Nah, itu isi konten guys. Jadi wajar kalau kemudian mereka teriak-teriak. Soal nama Iriana dan apa tadi ya, nama Jokowi ke apa tadi yang dibilang JKW ya. Nah, ini kita lihat pemberitaannya guys ya. Kita baca ini. Menurutku perlu juga untuk kita pahami baik-baik supaya kita tidak terjebak pada fitnah yang berlebihan ya guys ya. Nah, aku perlihatkan kepada teman-teman, ini dia ya. Jadi di Detik Finance ini ada berita. Ada berita yang menjelaskan tentang kapalnya viral, pemilik ungkap alasan beri nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Ya, viral di media sosial, kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana disebut-sebut mengangkut hasil tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahkan kapal ini dikaitkan dengan mantan presiden. Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, kedua kapal ini milik PT IMC Pelita Logistik. Pihak perusahaan pun buka suara merespon viralnya kapal tersebut di media sosial. Intinya pihak perusahaan menyatakan tidak memberikan nama kapal dikaitkan dengan tokoh publik tertentu. Ini ya. Jangan sampai ini mau dianalisa secara digital forensik lagi, tetap mau dicocok-cocokkan sama si Rismon sama Roy Suryo ya. Sudah ada keterangan, ini UGM sudah kasih keterangan bahwa itu bukan milik ijazahnya Pak Jokowi asli, tetap juga dihajar. Nah, ini sudah ada keterangan dari pemilik kapal JKW dan juga Iriana itu. Penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan kepada tokoh publik manapun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam, terang Sekretaris Perusahaan IMC Pelita Logistik Desi Femilinda Safitri dikutip dari keterbukaan informasi BEI Selasa ya. Desi menegaskan gambar yang menampilkan kedua kapal tersebut yang beredar luas di media sosial merupakan dokumentasi lama yang tidak mencerminkan kondisi saat ini. Ayo, sampai segitunya orang-orang mau bikin framing bahwa Pak Jokowi itu memiliki kapal untuk mengangkut tambang nikel yang ada di Raja Ampat.
Itu jahat sekali loh, ya kan? Selain itu, kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, bukan Raja Ampat. Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat, tegas Desi. Desi menambahkan kapal angkutan milik perseroan tidak terafiliasi atau terlibat dalam aktivitas pertambangan apalagi di Raja Ampat, guys. Desi menambahkan kapal angkutan milik perseroan tidak terafiliasi atau terlibat dalam aktivitas pertambangan apalagi Raja Ampat. Peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut dan kegiatan operasional kapal-kapal kami dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka, tuturnya. Oke guys ya. Jadi jelas bahwa yang namanya kapal-kapal yang ada di Raja Ampat itu tidak ada kapal JKW Mahakam dan juga Dewi Iriana. Ya guys ya, itu jangan lupa. Nah, beda kalau perusahaan atas nama Iriana Mining ya. Mining. Oke, kita cek itu. Kita cek di Google, ada nama PT Iriana Mutiara Mining. Oh ya, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini ada ya. Nah, cara membacanya ini jangan yang berita-berita sembarang. Profil Iriana Mutiara Mining. Oke. Ringkasan perusahaan Iriana Mutiara Mining memiliki izin untuk nikel dalam lingkup eksplorasi. Izin ini berlaku 2018 sampai 2025. Konsensi mencakup area seluas 16.400 hektar. Iriana Mutiara Mining beroperasi di Kabupaten Sarmi. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi. Oke. Kabupaten Sarmi ini di mana ya? Oke. Kita cari oh ini. Nah, ini gerakan peace ya. Serangan ke Pak Jokowi sama keluarganya emang nggak ada habisnya. Kali ini Bu Riana yang jadi bahan gosip panas soal eksplorasi. Jadi ini memang sudah sejak beberapa tahun lalu ya diisukan juga, tapi diramaikan lagi gara-gara tambang di nikel lagi rame. Katanya Ibu Iriana terhubung dengan dua perusahaan tambang. Nama Bu Iriana dikaitin dengan PT Iriana Mutiara Hindenburg dan PT Iriana Mutiara Mining. Katanya kedua perusahaan ini pegang konsesi tambang emas dan nikel di Kabupaten Kerom, Pegunungan Bintang, dan Sarmi, Papua. Oh ya, Sarmi, Papua. Isu ini muncul gara-gara cuitan akun Stefan. Nah, ini sudah lama ya menurut dokumen. Nah, menurut dokumen WIUP, PT Iriana Mutiara Hindenburg emang terdaftar buat eksplorasi emas di Kabupaten Kerom dan Pegunungan Bintang. Luas wilayahnya sekian-sekian, sedangkan PT Iriana Mining terdaftar buat eksplorasi nikel di Kabupaten Sarmi. Oke. Tapi cuitan Stefan langsung dibantah. Banyak yang bilang ini cuma gorengan hoax murahan. Contohnya akun menjelaskan bla 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 bla. Oke, ini sudah lama PT-nya. PT Iriana termasuk yang nemuin cadangan emas di Papua sejak 2015. Nama Iriana ini dari Irian Jaya dulu. Presidennya aja Kang Sanli, bukan Bu Iriana, kan gitu. Oke guys ya, yang jelas banyak betul. Tapi disclaimer, aku juga menolak tambang. Aku juga setuju tambang di Raja Ampat itu harus dicabut. Dan alhamdulillah Pak Prabowo udah cabut ya izinnya. Tapi selain itu juga sih menurut aku yang namanya pertambangan di Indonesia ini kalau boleh kita minimalisir. Karena jangan sampai kemudian kita terlalu terina-bobok dengan perusahaan tambang yang mengelola pertambangan yang hanya justru memperkaya mereka-mereka saja guys. Sementara rakyat juga semakin hari semakin susah. Dan belum tentu juga rakyat yang ada di sekitar itu mendapatkan lapangan pekerjaan secara maksimal. Belum juga yang harus kita pahami bersama bahwa pertambangan itu bagian dari merusak alam. Anda harus tahu bahwa yang namanya tambang itu adalah cara yang sangat-sangat merusak alam kita dan juga betul-betul
Walaupun memang ada kebutuhan dan ada kepentingan yang sangat baik di pertambangan apapun, tambang batu bara, tambang nikel dan lain-lain sebagainya, termasuk emas, tapi kita jangan lupa bahwa banyak sekali negara-negara hancur hanya gara-gara tambang yang dikelola, yang akhirnya justru memperkaya pihak yang mengelola tambangnya, tapi negaranya semakin berantakan. Itu tidak sedikit loh, banyak termasuk Venezuela, itu juga seperti itu. Jadi ada negara-negara, Anda bisa googling lah ya, negara-negara yang ketika tambangnya dieksplorasi dan dieksploitasi, yang terjadi adalah negara itu justru kehabisan sumber daya dan miskin, sementara para cukong dan juga kapitalis atau negara asing yang kemudian mengeruk isi perut dari negara tersebut, ya justru mereka yang kaya raya. Nah, aku sih berharap Pak Prabowo ayo mulai minimalisir pertambangan. Dan Pak Jokowi sebenarnya sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Bagaimana saham Freeport itu dikelola oleh Indonesia dengan persentase yang cukup signifikan. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian dikelola oleh asing di Indonesia itu dilakukan hilirisasi, dilakukan dikapitalisasi untuk kepentingan negara yang kita cintai ini, guys. Jadi kita sebenarnya bersyukur dengan Pak Jokowi, walaupun mungkin beliau tidak bekerja maksimal untuk kemudian betul-betul mengambil alih semua pertambangan. Kalau perlu kemudian menghentikan apapun jenis tambang, mau ada amdalnya, mau bagus, aku sih tetap berpikir coba kita harus punya ide brilian untuk bagaimana kemudian Indonesia atau negara kita ini tidak bergantung pada pertambangan untuk kemudian dieksplorasi dan dieksploitasi. Guys, menurut kalian bagaimana? Apakah informasi di video ini bermanfaat? Dan by the way, aku mau minta dukungan teman-teman. Aku sekarang sedang membuat buku, judulnya adalah Jokowi Presiden yang Tidak Pernah Usai. Mohon doa supaya buku ini bisa terbit secara cepat dan juga sedang dalam proses editing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat tidak hanya orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, termasuk para haters. Siapa tahu dengan membaca buku itu bisa mempertimbangkan kebenciannya. Dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe video-video saya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.